Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arlianti Agil Susilowati dengan NIM 2020-210291 akan memandu jawaban dari soal matematika, ekonomi, dan bisnis manajemen. Baik, di sini ada soal yang nomor 1, yaitu diketahui bahwa fungsi MR sama dengan min 60Q plus 11.000, sedangkan fungsi TC sama dengan 6Q kuadrat plus 200Q plus 360.000. Nah, tentukan laba maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan dua fungsi tersebut. Baik, mari kita jawab ya rekan-rekan. Baik, di sini kita tulis dulu ya, yang diketahuinya itu apa. Jadi di sini ada MR dengan 60Q plus 11.000, lalu TC-nya itu 6Q kuadrat plus 200Q plus 360.000. Nah, yang ditanya adalah laba maksimum. Maka dijawab, yaitu TC sama dengan 6Q kuadrat ditambah 200Q plus 360.000. Nah, yang MC-nya itu sama dengan TC aksen, maka MC sama dengan 12Q plus 200. Nah, lalu di sini ada MR, yaitu MR-nya itu sama dengan 60Q plus 11.000. MR-nya itu sama dengan min 60Q plus 11.000. Maka TR-nya itu di sini sama dengan min 30Q kuadrat plus 11.000 Q. Jadi di sini tuh ada MC sama dengan MR, maka 12Q ditambah 200 sama dengan min 60Q plus 11.000. Jadi, 12Q ditambah 60Q sama dengan 11.000 dikurangi 200, ya kan? Dipindah gitu kan. Lalu di sini hasilnya ada 72Q sama dengan 10.800. Maka Q itu sama dengan 10.800 dibagi 72, yaitu menghasilkan Q sama dengan 150.000. Maaf, Q sama dengan 150. Lalu kemudian di sini kita menentukannya TR ya. Jadi itu dimasukkan gitu. Min 30Q kuadrat ditambah 11Q. 11.000 Q, yaitu sama dengan min 30 dikali Q yang sudah ketemu tadi, yaitu 150, dipangkatkan 2, lalu ditambah 11.000 dikali 150. Maka min 30 dikali 22.500 ditambah 1.650.000. Sama dengan TR-nya itu sama dengan 975.000. Lalu di sini kita itu mencari P. Nah, P itu rumusnya sama dengan TR min Q. Nah, tadi kan TR-nya itu ketemu ya. Hasilnya itu 975.000 dibagi Q-nya. Q-nya itu 150.000. Jadi P-nya sama dengan 6.500. Nah, maka jadi equilibrium of output pada Q sama dengan 150 dan P sama dengan 6.500. Nah, di sini maka laba maksimum yang dicapai itu Q sama dengan 150 pada MC sama dengan MR dan TR sama dengan 975.000. Nah, lalu kita mencari TC-nya ya rekan-rekan. Nah, TC sama dengan 6Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 360.000, yaitu 6 dikali 150 pangkat 2 ditambah 200 dikali 150 ditambah 360.000. Maka hasilnya hasil dari semuanya adalah TC sama dengan 525.000. Nah, untuk mencari laba maksimum itu rumusnya adalah P sama dengan TR min TC. Nah, jadi TR-nya kan tadi sudah diketahui 975.000, lalu TC-nya itu 525, maka hasilnya yaitu P sama dengan 450.000. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya rekan-rekan. Nah, yang soal kedua ini adalah fungsi multivariabel. Itu ujilah fungsi P sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah R kuadrat dikurangi 8R plus 60. Nah, apakah mempunyai nilai minimum atau maksimum? Nah, mari kita jawab rekan-rekan. Nah, nomor 2, diketahui itu gini. Fungsi multivariabel. P sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah R kuadrat dikurangi 8R
plus 60. Nah, ditanyanya itu tadi kan, apakah memiliki nilai minimum atau maksimum? Nah, maka dijawab, PQ sama dengan 6Q min 18 ditambah 0, dikurangi 0, ditambah 0. Sama dengan 6Q dikurangi 18 sama dengan 0. Lalu yang PR-nya 0 dikurangi 0 ditambah 2R dikurangi 8, lalu ditambah 0. Sama dengan, jadinya tuh 2R min 8 sama dengan 0. Nah, di sini mencari yang PQQ. Nah, PQQ itu dari, jadinya itu 6Q dikurangi 18 sama dengan 6, lalu yang PRR itu sama dengan 2R dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, lalu kita mencari PQR-nya. Nah, PQR-nya itu 6Q min 18 dikurangi 0 sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. Nah, lalu yang PRQ itu ada 2R dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. Lalu kita di sini tuh mencari Q-nya ya, rekan-rekan. Itu kita menggunakan yang 6Q dikurangi 18 sama dengan 0. Maka Q dikurangi 18 per 6. Dipindahkan gitu ya. Jadinya Q sama dengan 3. Lalu kita mencari R-nya. R-nya itu dari 2R dikurangi 8 sama dengan 0. Maka R-nya itu 8 dibagi 2. Maka R sama dengan 4. Lalu kita yang ketiga adalah mencari P. Itu dari P sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah R kuadrat dikurangi min 8R plus 60. Sama dengan P min 3 kali 3 kuadrat. Jadi kan Q-nya tadi ketemu 3, maka kita dimasukkan ya. Q sama R-nya kita masukkan ke rumus yang P sama dengan. Maka hasilnya 27 dikurangi 54 ditambah 16 dikurangi 32 lalu ditambah 60, maka bertemulah hasilnya P sama dengan 17. Maka PQQ dikali PRR lebih dari PQR kuadrat. Jadi 6 dikali 2 lebih dari 0. Nah, maka 12 lebih 0. Itu sama dengan itu ekstrimnya. Nah, lalu kita yang mencari yang nilai minimumnya atau ekstrim minimumnya itu menggunakan PQQ sama dengan 6 lebih 0. Nah, PRR sama dengan 2 lebih dari 0. Nah, maka PQR sama dengan 17,3,4. Nah, itu maka disebut ekstrim minimum. Nah, masih pada semangat kan, rekan-rekan? Mari kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini tuh ada soalnya dari persamaan fungsi P sama dengan 3Q kuadrat min 18Q ditambah R kuadrat dikurangi 8R ditambah 60. Tentukan titik ekstrim jika Q plus 2R itu sama dengan 10. Nah, ini tuh menggunakan fungsi Lagrange. Maka diketahui, kita jawab dulu ya, diketahuinya apa, lalu yang ditanyanya itu apa. Nah, lalu baru kita menjawab. Nah, di sini tuh kita menggunakan cara eksplisit, yaitu Q plus 2R sama dengan 10. Maka 2R sama dengan 10 min Q, lalu di sini tuh pindah ruas, jadi R sama dengan 10 min Q per 2. Nah, lalu di sini itu kita mencari R. R sama dengan 5 min setengah Q, atau R sama dengan 5,0,5 Q. Nah, maka ini bisa kita masukkan rekan-rekan ke persamaan yang P. Nah, kita tinggal masukkan. P sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah R kuadrat dikurangi 8R plus 60. Maka P sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah 5 kurangi 0,5Q kuadrat, lalu dikurangi dengan 8 dikali 5 min 0,5Q dan ditambah 60. Maka hasilnya P sama dengan 3,25Q kuadrat dikurangi 19Q ditambah 45. Nah, di sini ada P aksen, yaitu sama dengan 6,5Q min 19 sama dengan 0. Jadi, Q-nya itu dikurangi ya, rekan-rekan. Nah, setelah itu 6,5Q sama dengan 19 kan? Nah, Q sama dengan
19 dibagi dengan 6,5, yaitu Q sama dengan 2,92. Lalu di sini setelah kita mencari Q, kita itu mencari yang R. Nah, maka R sama dengan 5 min 0,5 Q. Nah, tadi kan sudah diketahui ya Q-nya, jadi tinggal kita masukkan aja gitu loh. Nah, 5 dikurangi 0,5 dikali 2,92. Maka 5 dikurangi dari hasil perkalian ini yaitu 1,46. Maka hasilnya R sama dengan 3,54. Nah, di sini untuk Q sama dengan 2,92 dan R sama dengan 3,54. Maka kita masukkan ya rekan-rekan. 3Q kuadrat dikurangi 18Q ditambah R kuadrat dikurangi 8R plus 60, yaitu kita masukkan semuanya ya yang sudah diketahui. Maka hasilnya itu sama dengan 25,56 dikurangi 52,56 ditambah 12,53 dikurangi 28,32 ditambah 60. Maka hasilnya P sama dengan 17,21. Nah, lalu kita Nah, di sini tuh termasuk harga ekstrim atau maksimal atau minimumnya. Nah, kita mencari harga yang minimumnya yaitu P sama dengan 3,25Q kuadrat dikurangi 19Q ditambah 45 menghasilkan P aksen yaitu 6,5Q dikurangi 19. Nah, P double aksennya tuh 6,5. Nah, karena P double aksennya 6,5 itu lebih dari 0 positif, maka P sama dengan 17,21 merupakan harga ekstrim minimum. Begitu ya, rekan-rekan. Lalu kita kembali ke soal. Nah, di sini ada soal yang nomor 4. Masih semangat bukan kalian semuanya? Nah, di sini tuh diketahui, misalkan X itu sama dengan banyak mobil A diproduksi, lalu Y sama dengan banyak mobil B diproduksi, dan Z sama dengan laba. Nah, fungsi tujuannya itu memaksimalkan Z sama dengan 1000Z, Z sama dengan 1000X ditambah 2000Y. Nah, fungsi kendalanya itu ada X plus Y kurang dari 200 dan 4X plus 20Y kurang dari 1500 dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, tentukan berapa mobil A itu yang diibaratkan dengan X dan banyak mobil B diibaratkan dengan Y diproduksi untuk mencapai laba maksimum dengan memperhatikan kendala yang dihadapi. Nah, sekarang kita menjawab nomor 4. Nah, kita tulis dulu ya, diketahuinya berapa, lalu ditanya, tentukan berapa mobil A dan B diproduksi untuk mencapai laba maksimal. Nah, dijawabnya itu yaitu X plus Y sama dengan 200, lalu X sama dengan 200, dan Y sama dengan 200. Setelah itu, 4X tambah 20Y sama dengan 1.500 dari yang sini ya. Lalu, ini ada X plus 5Y sama dengan 375. Nah, X sama dengan 375, Y-nya sama dengan 75. Nah, di sini ada X plus Y yang 200. Nah, di sini di titik 200 dan 250. Lalu yang untuk persamaan 4X plus 20Y kurang dari 1.500 itu ada di titik 375 dan 75. Nah, untuk titik potongnya itu kita bisa menggunakan yang 4X plus 20Y itu sama dengan 1.500, lalu X plus Y sama dengan 200, kita cari persamaannya, dikali silang gitu ya. Jadi
ini pengalian yang 4X-nya ditambah 20Y sama dengan 1.500 dikali 1. Nah, yang X plus Y sama dengan 200 dikali 4, itu hasilnya 4X plus 4Y sama dengan 800. Lalu kita kurangi agar menghasilkan persamaan Y, yaitu hasilnya 16Y sama dengan 700. Lalu Y-nya hasilnya 43,75. Kita sudah ketemu yang Y nih. Nah, lalu kita mencari yang X. Nah, di sini kita itu pakai yang 4X plus 20Y. Nah, kita masukkan Y-nya kan 43,75. Nah, sama dengan 1.500. Lalu 4X plus 875 sama dengan 1.500. Nah, di sini kita ketemu X-nya sama dengan 625 dibagi 4, menghasilkan X sama dengan 156,25. Lalu kita mencari yang Z. Nah, di sini tuh Z sama dengan 1000X ditambah 2000Y. Nah, kita masukkan 0,75 sama dengan Z sama dengan 1000 dikali 0, dan 2000 dikali 75 menghasilkan 150.000. Nah, maka 156,25 dan 43,75 dari sini X, Y sama dengan Z 100 dikali 156,25 plus 2000 dikali 43,75. Hasilnya 156.250 ditambah 87.500 menghasilkan 243.750. Lalu yang di sini kita mencari yang titik 200,0, yaitu Z-nya menjadi 100 dikali 1000 dikali 200 ditambah 2000 dikali 0, sama dengan hasilnya itu Rp200.000. Nah, jadi laba maksimalnya adalah 243.750 dengan produksi mobil A itu 156,25 dan dengan produksi mobil B-nya itu tadi itu dari 43,75. Nah, ini ya hasilnya rekan-rekan. Karena mengapa? Karena kita baca di soal bahwa X itu dimisalkan menjadi mobil A. Nah, yang Y merupakan hasil dari mobil B. Jadi, ini X-nya dan ini Y-nya. Ketemulah ini, rekan-rekan. Nah, masih semangat kan kalian? Kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu sebuah kelas sedang melakukan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Nah, dari hasil diskusi, terdapat 9 siswa yang mau dicalonkan untuk menjadi pengurus kelas. Lalu tentukan berapa banyak susunan yang dapat diusulkan untuk menjadi pengurus kelas dari 9 siswa tersebut. Nah, mari kita cari jawaban dari nomor 5. Yaitu mana ya? Ini. Nah, kita tulis dulu nih, diketahuinya. N-nya itu sama dengan 9 siswa. Nah, yang X-nya itu sama dengan 3 siswa. Nah, ditanyanya itu banyak susunan yang dapat diusulkan menjadi pengurus kelas. Nah, di sini kita menggunakan yang faktorial ya. Jadi, P sama dengan 9,3. Nah, sama dengan 9 faktorial per 9 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial. Nah, biar bisa dicari, maka kita urutkan gini ya, 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, ini bisa dicoret, 6 faktorial dengan 6 faktorial. Jadi hasilnya perkalian dari yang sini sama dengan 504 cara. Maka hasilnya adalah 504 cara. Nah, kita ke soal yang terakhir, soal hitung keuangan untuk S1 manajemen. Nah, di sini soalnya tuh ada Ilham meminjam uang sebesar 20 juta ribu rupiah dengan bunga 15% itu per tahun. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam
36 kali cicilan bulanan, berapakah besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya? Maka diketahui P sama dengan 20 juta ribu rupiah. Nah, I-nya itu 15% per tahun. Nah, kalau kita cari per bulannya, maka 15% dibagi atau per 12 bulan. Hasilnya itu 1,25%. Jadi ya, nah, N-nya itu banyak bulannya, 36 kali cicilan jadi 36 bulan. Nah, ditanyanya itu berapa banyak cicilan setiap bulannya? Nah, mari kita jawab. Di sini ada F sama dengan, maka jawabnya F sama dengan 20 juta ribu rupiah dalam kurung 1 plus 1,25% dikali 36. Nah, maka 20 juta rupiah dikali dengan 1,45. Hasilnya yaitu 29 juta ribu rupiah. Nah, maka cicilan per bulannya tuh kita dari hasil F 29 juta ribu rupiah per 36 kali cicilan. Nah, maka setiap kali cicilan atau per bulannya itu kita membayar 555.556. Nah, maka setiap bulannya kita sudah ketemu ini yang harus dibayarkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari jawaban soal matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, jika masih ada yang dibingungkan, bisa menghubungi saya, yaitu Kak Arlianti. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soalnya semuanya dengan lancar, dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih, Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.